Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan lagi ya dalam video berikutnya masih tentang Successful Freelance Blueprint atau Successful Freelance Strategy. Di dalam video sebelumnya saya sudah minta kepada Anda untuk melakukan assign kedua ya. Jadi merumuskan komponen skill apa yang Anda mau kembangkan. Ya, supaya Anda menjadi expert, menjadi pakar. Ya, menjadi ahli, ya, bukan menjadi newbie. Newbie itu pemula, Mas ya, beginner. Anda harus praktek dan belajar supaya menjadi pakar. Nah, di slide 26 saya menyebutkan prinsip belajar menjadi expert yang hebat itu adalah dengan prinsip ini, Mas. Prinsip 80% praktek, 20% teori. Kurang lebih lah ya, mungkin prakteknya bisa 70%, teorinya 30%. Teori itu panduannya. Karena omong kosong kalau Anda hanya belajar panduan doang, Mas. Anda baca panduannya, Anda belajar konsepnya, belajar teorinya, tapi tidak praktek, ya omong kosong. Misalnya ini Anda nonton video saya, menyimak. Ini menurut saya masih teori. Kalau Anda tidak mengerjakan assignment yang saya berikan, Anda tidak mengerjakan action plan yang saya berikan, ya kurang afdol. Kurang maknyus. Jadi sebaiknya Anda nonton ini kan cuma 30 menit ya satu video. Tapi Anda prakteknya mungkin 3 jam. Ya. Satu video ditonton 30 menit, prakteknya 3 jam. Ya. Atau 2 jam prakteknya gitu. Atau bahkan ya berjam-jam ya. Jadi ini Mas ya teman-teman ya Mbak-mbak ya, learning by doing itu metode pembelajaran terbaik teman-teman. Jadi Anda hanya akan meningkat skillnya kalau praktek. Kan kalau Anda mau jualan jasa skill Anda itu kan skill Anda meningkat. Dan skill Anda meningkat itu hanya bisa didapatkan kalau Anda belajarnya praktek. Kalau nggak praktek kan Anda skillnya nggak nambah ya, stuck. Atau apalagi baca panduannya aja nggak pernah. Apalagi praktek ya skill Anda makin menurun Mas malah. Tiap tahun malah makin tulalit gitu ya. Jadi praktek teman-teman ya. Misalnya dulu contohnya saya ketika belajar mengenai email marketing, ya saya baca panduannya. Banyak artikel dari blogger luar negeri mengenai email marketing itu saya baca itu. Puluhan artikel. Tapi kemudian saya praktek. Saya langsung bikin, saya nyewa MailChimp. Ya MailChimp itu aplikasi software marketing yang gratis ya. Tapi setelah pelanggan saya nambah ya saya berbayar. Ya saya itu langganan email marketing itu sekarang 1 bulan bayarnya sekitar 1 juta. Saya sekarang pakai namanya Sendinblue. Ada banyak aplikasi marketing yang dijual ya. MailChimp, Sendinblue, kemudian GetResponse. Rata-rata setiap bulan langganannya berdasarkan jumlah pelanggan ya. Makin banyak pelanggan makin mahal. Pelanggan email saya sekarang sekitar 40.000. Ya 40.000 totalnya. Dan saya bayar sekitar 1 bulan. 1 bulan 1 juta. Tapi itu sangat worth it. Ya, sangat worth it. Bahkan kalau saya harus bayar nanti 2 juta per bulan pun tetap masih worth it. Karena itu jantung penjualan saya itu dari email marketing. Saya praktek lah Mas ya. Saya belajar mengenai email marketing. Tapi kemudian praktek. Saya kemudian ketika baca artikel emailnya itu, email marketing bilang kalau Anda mau mendapatkan pelanggan email supaya tertarik Anda harus ngasih bonus. Bonusnya yang maut, yang bagus. Oh gitu ya. Ya saya praktek, saya bikin bonusnya. Saya bikin e-booknya, saya bikin materi-materi yang bisa saya bagikan secara gratis. Itu kan praktek Mas. Saya bikin landing page, saya bikin email pop-up iklan itu ya. Ketika Anda ke blog saya muncul pop-up. Bikin form emailnya itu tidak mudah, tapi saya pelajari, saya praktekkan. Atau ketika saya jadi konsultan ya praktek ya otomatis. Makanya tadi saya sangat beruntung kerja di perusahaan konsultan. Karena selama 3 tahun saya kerja itu sebenarnya itu belajar ya. Gaji saya waktu itu nggak banyak teman-teman ya. Waktu saya kerja di perusahaan konsultan Ernst & Young sama GML itu gaji saya sedikit. Nggak sebanding lah dengan kerjaan saya yang berjibaku. Saya kadang-kadang waktu itu ya sambat juga. Tapi saya tidak sambat berkepanjangan dan kemudian kalau banyak orang kan hanya mengeluh, kemudian tetap ngedumel, tapi nggak berani melakukan action.
Waktu itu saya 3 tahun kerja, gajinya nggak tinggi, tapi saya merasa ini 3 tahun ini sangat berharga bagi saya. Kenapa? Karena itu saya anggap sebagai proses pembelajaran. Ibaratnya saya itu belajar tapi digaji. Jadi pengalaman 3 tahun itu menurut saya lebih berharga dibanding sekolah S2 saya di Amerika ya. Karena saya praktek, ketika saya kerja di GML, itu saya praktek jadi konsultan. Praktek nyata lah ya, saya bikin laporannya, saya presentasi laporannya, bikin metodologinya, bikin proposal pelatihan, ngisi training juga, itu kan sangat berharga. Jadi itu pengalaman 3 tahun itu menurut saya sangat-sangat valuable bagi pengembangan diri saya. Nah sama Mas ya, waktu itu saya beruntung ya, saya kerja di perusahaan konsultan. Jadi saya bisa punya ruang yang sangat bagus untuk mengembangkan diri dalam bidang consulting skills. Tapi ketika saya mau belajar mengenai jualan produk-produk digital, saya belajar sendiri, otodidak. Nanti saya cerita email marketing, saya praktek. Ngeblog itu saya prakteknya bertahun-tahun, Mas. Ya, sampai sekarang bahkan, ya, lebih dari 10 tahun. Jadi itu teman-teman ya, kalau Anda nanti mau belajar ilmu Anda, supaya Anda ahli dalam ilmu itu karena Anda mau jual jasa Anda, ya Anda tolong belajarnya itu lebih banyak praktek. Jangan hanya membaca, jangan hanya nonton seminar kayak gini, jangan hanya nonton kursus online, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah ada tindak lanjut, itu wishful thinking. Oke? Nah di slide nomor 27 ini, saya bilang tumbuhkan learning habit. Ya, learning habit ini penting ini Mas. Jadi Anda harus menumbuhkan kebiasaan belajar mengembangkan diri. Ya. Sekali lagi ketika saya praktek belajar menulis melalui blog misalnya, itu kan saya punya target tiap minggu saya upload Mas. Jadi saya di blognya itu saya nulis, tiap minggu saya upload, tiap Senin saya upload. Jadi itu ibaratnya saya praktek menumbuhkan kemampuan saya menulis artikel di blog. Tapi dengan cara habit. Artinya tiap minggu, every single week saya nulis. Dan itu saya jadikan habit. Saya nulisnya tiap hari Minggu, tiap hari Ahad. Lebih dari 10 tahun, Mas. Saya mulai ngeblog tahun 2007, ini sekarang tahun 2022. Jadi sudah 15 tahun. 15 tahun tiap minggu saya menulis. Itu kan habit, learning habit yang sangat konsisten. Saya menganggap menulis itu sebagai sebuah learning habit saya. Sehingga ketika saya nulis buku, saya sangat mudah prosesnya, karena saya belajar lebih dari 15 tahun. Anda nggak perlu sampai bertahun-tahun kayak gitu ya, puluhan tahun, tidak perlu. Misalnya ketika saya belajar email marketing, ya saya hanya butuh waktu 3 bulan. Tapi kemudian saya waktu itu belajarnya dengan habit. Misalnya waktu itu saya bilang bahwa tiap jam 2 siang, gitu ya, saya akan belajar mengenai email marketing sampai jam 3 sore. Itu saya lakukan terus-menerus. Ya, nah, caranya bikin learning habit ini di halaman berikutnya nih Mas. Di halaman 28 saya ngasih contoh learning habit plan. Misalnya setelah selesai makan malam, maka saya akan selalu membaca buku minimal 5 halaman. Atau contoh yang kedua, setelah istirahat makan siang, maka saya akan belajar mengenai Instagram marketing selama 20 menit. Atau contoh ketiga, setelah sarapan pagi setiap hari Minggu atau hari Ahad, maka saya akan membuat konten artikel baru untuk blog saya. Ini contoh habit plan, learning habit plan. Anda bikin Mas. Misalnya tiap malam Pak Yudhya, tiap malam jam 8 saya akan belajar dan praktek mengenai Facebook advertising. Atau saya mau belajar SEO Pak Yudhya, saya mau jadi konsultan SEO. Bikinlah statement, tiap jam 8 malam saya akan belajar minimal 1 jam mengenai ilmu SEO. Saya akan baca artikel di internet, saya nonton YouTube dan kemudian saya akan praktek dengan blog saya, memanfaatkan teknik SEO. Itu Mas. Jadi tiap jam 8 malam Anda selalu spend waktu 1 jam belajar ilmu SEO. Atau saya mau jadi fotografer Pak Yudhya. Saya mau jadi fotografer pernikahan seperti tetangganya Pak Yudhya. Nah, tekad saya, habit plan saya tiap malam jam 8 saya akan belajar mengenai dunia fotografi selama 1 jam. Ya, Anda baca panduannya, kemudian Anda praktek. Ya, mungkin malam hari ya, fotonya malam hari. Tapi kemudian Anda tambahkan lagi mungkin.
tiap hari Sabtu Minggu, jam 10 saya akan hunting foto. Jadi tiap jam 10 Anda keluar rumah, tiap hari Sabtu Minggu Anda hunting foto. Anda ke toko-toko atau ke perkampungan untuk mengasah skill fotografi Anda. Ke alam terbuka, gitu teman-teman. Ya, jadi skill Anda nambah. Ini penting ini teman-teman ya, habit plan ini ya. Jadi Anda harus lakukan berulang, jangan hanya berdasarkan mood. Ngomong kosong kalau belajar hanya berdasarkan mood, harus dibikin schedule-nya. Scheduling itu kunci teman-teman. Habit itu kunci teman-teman. Oke? Nah kemudian di halaman 29 ini saya bilang temukan sense of progress atau kemajuan dalam skill improvement. Ya. Jadi Anda merasa skill Anda tumbuh, makanya dan ini hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda praktek. Kan nggak mungkin Anda mengetahui skill Anda tumbuh atau tidak tanpa praktek, Mas. Ya. Misalnya Anda dulu belajar naik sepeda. Kalau Anda hanya baca teorinya, tidak pernah praktek naik sepeda, ya skill Anda nggak nambah, dan Anda nggak bisa mengevaluasi kemajuan Anda. Anda hanya bisa bilang, kemampuan saya naik sepeda bertambah, karena Anda praktek. Mungkin hari ini jatuh 3 kali. Hari kedua diulangi jatuhnya turun 2 kali. Hari ketiga sudah tidak jatuh. Itu kan skill Anda improve. Skill dalam mengendarai sepeda ontel. Gitu. Jadi rasakan kemajuan. Dan itu hanya bisa terpraktek. Misalnya saya dulu ketika praktek belajar email marketing, saya baru tahu skill saya nambah ketika kemudian saya berhasil bikin email form misalnya. Ketika saya pasang berkali-kali saya menemui kesalahan error ya. Webnya jadi error. Saya pasang error lagi, saya pasang error lagi. Baru di percobaan ketiga, benar mulus, muncul email formnya. Itu kan artinya saya merasa, oh berarti kemampuan saya meningkat. Setelah itu kemudian targetnya adalah pertumbuhan jumlah pelanggan email. Setelah saya kasih bonus, pelanggan email saya nambah. Oh tiap bulan nambah 100 sampai 200. Makin lama makin tinggi. Itu artinya kan skill marketing email saya makin jago. Jadi temukan sense of progress, Mas. Ya. Dan sekali lagi, sense of progress hanya bisa Anda temukan kalau Anda praktek. Ya, tanpa praktek, omong kosong, Anda tidak akan menemukan sense of progress. Oke? Kemudian di slide 30 saya bilang review and improve. Ya, jadi Anda ada 2 yang Anda review, proses pelaksanaan habit Anda, yang kedua review hasil prakteknya. Jadi yang pertama itu review prosesnya, yang kedua review hasilnya. Yang pertama misalnya review prosesnya Anda tekun nggak? Anda kan tadi sudah bikin schedule. Tiap jam 8 malam, Pak Yudhya, saya mau belajar mengenai Instagram marketing. Atau tiap jam 8 malam, Pak Yudhya, saya akan belajar mengenai ilmu SEO, Pak Yudhya. Atau tiap jam 8 malam, Pak Yudhya, saya mau belajar email marketing. Minimal setengah jam. Nah, Anda lihat tuh, selama 5 hari berturut-turut, selama seminggu Anda konsisten nggak? Oh enggak Pak Yudhya, setelah saya schedulekan tapi sayanya males Pak Yudhya. Dari seminggu itu saya mengerjakan hanya 2 kali, yang 3-nya bolong. Itu gimana solusinya Pak Yudhya? Solusinya supaya saya konsisten gimana? Menurut saya kok solusinya diturunkan Mas, skalanya. Jadi jangan setengah jam, cukup 15 menit. Harapannya Anda lebih mau melakukannya, karena kan cuma 15 menit. Kan sangat pendek 15 menit itu ya. Anda main HP bisa 1 jam nggak kerasa. Kenapa belajar ilmu yang berguna 15 menit tidak bisa? Jadi kurangi skalanya, kurangi durasinya. Atau jamnya diubah, jangan jam 8 malam. Mungkin Anda lebih enjoy kalau Anda belajarnya ketika siang, misalnya ketika pas istirahat makan siang. Atau habis maghrib. Ya. Atau hanya Sabtu Minggu, ya fine. Ya. Kalau Anda waktu luangnya hanya Sabtu Minggu, ya fine. Tapi mungkin durasinya panjang, ya bisa sampai 2 jam, karena Sabtu Minggu kan libur. Ya. Nah yang kedua direview juga hasilnya teman-teman. Ini penting ya, dan hasilnya hanya bisa Anda review kalau Anda praktek. Kalau Anda nggak praktek, ya bagaimana mungkin saya bisa melihat kemajuan Anda. Ya misalnya Anda belajar mengenai SEO, setelah itu Anda evaluasi, traffic blog Anda naik nggak setelah Anda menerapkan ilmu SEO? 2 bulan kemudian direview. Atau setelah Anda bikin email marketing, nambah nggak jumlah pelanggan email Anda? Itu kan hasilnya bisa direview.
Atau Anda belajar mengenai Facebook advertising, Anda sudah pasang iklan, tahu cara masang iklan, fine, berarti skill Anda kan nambah. Anda sekarang sudah bisa pasang iklan di Facebook, oke, fine. Nah setelah itu bergerak ke hasil berikutnya, iklannya berhasil nggak? Berapa yang ngeklik, berapa yang kemudian akhirnya jadi beli produk Anda. Atau kalau Anda belajar nulis, targetnya misalnya seminggu nulis sampai 5 halaman, berhasil nggak? Ya seminggu itu Anda nulis 5 halaman, berhasil nggak? Itu kan bisa direview, Mas, hasilnya. Jadi itu teman-teman ya, proses langkah kedua untuk menjadi seorang freelancer yang sukses itu berjibaku menjadi expert. Tadi langkah pertamanya menentukan jenis profesi freelancingnya, yang kedua berjibaku menjadi expert. Langkah kedua ini fundamental ya, karena sekali lagi yang Anda jual kan memang keahlian Anda. Kalau keahlian Anda zero, ya apa yang mau dijual? Gitu ya. Karena omong kosong, yang dijual mimpi atau imajinasi. Nah setelah Anda bisa menjadi expert, pelan-pelan tumbuh keahlian Anda mulai pede menawarkan jasa fotografi Anda, mulai pede menawarkan jasa SEO Anda, atau mulai pede menjadi seorang trainer. Maka di langkah ketiga, saya bilang ini memasarkan jasa keahlian Anda. Ya. Jadi di halaman 31 ini langkah yang berikutnya ini. Langkah terakhir, tapi yang sangat fundamental. Memasarkan jasa keahlianmu sebagai seorang knowledge worker, ya, sebutannya keren ya, knowledge worker, independent knowledge worker. Tapi Anda gagal memasarkan keahlian Anda jadi pujangga yang kelaparan. Oke. Ya ini penting ya, tadi saya sudah bilang dalam video sebelumnya banyak orang yang ahli dalam bidang teknis, ahli training, ahli mengenai fotografi, ahli bahasa Inggris, tapi tidak bisa memasarkan keahliannya. Itu omong kosong juga. Sukses saya sebagai seorang independent worker, ya karena saya ahli dalam bidang saya ya, saya ahli konsultan manajemen, saya ahli training. Tapi yang menurut saya jauh lebih penting keahlian memasarkannya. Ya. Menurut saya keahlian memasarkannya itu malah kadang-kadang lebih sulit ya. Lebih sulit dilakukan dibanding belajar ilmu teknisnya. Tingkat kesulitannya sama lah menurut saya. Misalnya Anda belajar fotografi, menurut saya mungkin 6 bulan Anda sudah jago fotografi. Tapi memasarkan hasil keahlian Anda, foto-foto Anda, jasa keahlian fotografi Anda, 6 bulan belum tentu berhasil. Jadi butuh effort yang jauh lebih keras. Nah caranya apa supaya berhasil memasarkan jasa keahlianmu? Ini di halaman 32 saya cerita. Yang paling penting menurut saya ini, jalankan strategi content marketing untuk menjaring pelanggan. Content marketing itu teknik menjangkau prospek pelanggan melalui kekuatan konten Anda. Nah kontennya sesuai media yang Anda pakai ya. Di sini pilihannya banyak. Anda mau pakai blog, mau pakai Instagram, mau pakai Twitter, mau pakai YouTube, ya, atau mau pakai TikTok, atau mau pakai Facebook. Ya. Tergantung keahlian Anda. Misalnya saya menjual jasa keahlian konsultan manajemen sama training itu menurut saya yang paling efektif ya di blog. Pengalaman saya ya melalui blog itu sangat efektif. Ditambah LinkedIn mestinya ya. LinkedIn itu juga sangat powerful untuk jualan jasa training, tapi tidak mudah ya. Saya kebetulan fokusnya di blog saja. Tapi tadi teman saya yang jualan jasa fotografi pernikahan di Pekalongan, dia hanya fokus pada satu media, yakni Instagram. Terus teman saya yang jualan jasa training, dia juga memanfaatkan blog. Kemudian ada teman saya jualan jasa SEO tadi juga melalui blog. Jadi blog itu tetap efektif. Tapi banyak orang yang lebih sukses pakai YouTube, itu fine. Banyak orang yang lebih sukses jualan melalui Instagram, itu fine. Itu mungkin tergantung ininya teman-temannya, tipe keahlian Anda. Kalau keahlian fotografi ya paling cocok di Instagram, karena itu kan visual based. Tapi kalau Anda jualan jasa training sama konsultan manajemen, mungkin menurut saya lebih pas di blog. Melalui blog itu kan lebih profesional. Ya. Nah kalau jualan misalnya jasa training, selain di blog mungkin juga bisa Twitter ya.
Kemarin saya menemukan kasus di Twitter, anak muda jualan jasa training mengenai digital marketing. Dia padahal mulai nge-tweet hanya baru 1,5 tahun ya. Tapi tweetnya diisi dengan konten-konten yang bagus sehingga follower dia dalam waktu 1 tahun nembus 50.000. Dan ketika followernya 50.000, dia kemudian baru jualan jasa training. Dia bikin training online, tapi live, mengenai digital marketing. Bayarnya 1 juta. Ya. Dan dia kemarin saya lihat di batch yang terakhir, dia jualan hanya dalam waktu 1 jam sold out. Pesertanya sampai 300 orang. Ya. Jadi peserta yang daftar 300 orang, bayarnya 1 juta. Jadi dia dapat 300 juta hanya ketika promosi dalam waktu 1 jam. Itu kan very powerful ya. Kekuatan Twitter itu masih powerful. Kenapa orang ini berhasil jualan jasa digital marketing training hanya dalam 1 jam dapat 300 peserta meskipun bayarnya 1 juta? Karena dia konten-kontennya menarik sehingga followernya itu tertarget. Ya, followernya tertarget sesuai dengan konten dia, yakni tentang digital marketing. Kemudian produknya sendiri bagus. Dan kebetulan lagi happening ya. Sekarang banyak orang ingin belajar mengenai digital marketing. Jadi pesertanya itu membludak. Tapi dianya sendiri konsisten ya. Ngisi konten Twitternya itu dengan baik, dengan isinya sangat edukatif. Sehingga followernya itu juga sangat engagementnya tinggi. Jadi follower sama dianya itu engagementnya ada kedekatan. Ya. Itu ya contoh kasus ya. Contoh kasus kedua ya di Instagram. Di Instagram lebih banyak lagi ya orang jualan jasa mengenai bikin training mengenai Shopee selling skill misalnya. Jualannya melalui Instagram. Ya. Itu semua contoh-contoh berjualan melalui konten marketing. Prinsipnya nomor 33 nih ya. Prinsipnya di slide 33 saya bilang kontennya relevan dengan jenis keahlian Anda. Ya. Jadi ketika misalnya Anda mau jualan digital marketing training, ya konten di Twitternya orang ini tadi yang saya sebut itu ya kontennya berkaitan dengan dunia digital marketing. Saya misalnya jualan melalui blog. Ya artikel-artikel saya di blog berkaitan dengan dunia saya, dunia konsultan manajemen. Atau tetangga saya di Pekalongan jualan jasa fotografi pernikahan, ya semua konten di Instagramnya isinya foto-foto pernikahan atau foto keluarga. Sesederhana itu teman-teman. Ya. Kontennya relevan. Jangan Anda jualan jasa fotografi, foto-foto di Instagramnya foto-foto traveling atau foto makanan, ya tidak relevan gitu ya. Kecuali Anda jual jasa produk, fotografi produk gitu ya. Tadi teman saya yang jualan jasa training juga blognya namanya muhammadnur.net, itu juga kontennya semua mengenai dunia training, dunia presentasi, dunia public speaking. Ya jadi di halaman 34 saya bilang ini mengisi akun Anda, apapun akun media sosial Anda, entah blog, entah YouTube, entah Instagram, dengan artikel dan tips-tips yang menarik dan relevan. Karena hanya dengan itu traffic Anda meningkat, follower Anda meningkat, dan kemudian Anda dikenal. Ya. Ini sebenarnya sederhana kan teman-teman ya. Misalnya tadi saya cerita banyak penjual kafe sepi karena dia tidak bisa mengisi akun media sosialnya dengan konten-konten yang menarik. Misalnya kalau Anda jualan jasa konsultan pernikahan ya, wedding consultant, itu menurut saya Anda bikin akun Instagram, kemudian Anda isi dengan konten-konten seputar tips bagaimana menyiapkan dana untuk pernikahan, pesta pernikahan berapa dananya, ya kebutuhan dananya berapa. Apa saja model-model pakaian pernikahan di Indonesia berdasarkan berbagai suku gitu. Mana gedung-gedung di kota-kota tertentu yang bagus untuk pesta pernikahan. Itu kan konten yang sangat powerful menurut saya kalau Anda konsultan pernikahan. Ya. Kalau saya misalnya ya, konten blog saya yang jualan jasa konsultan marketing, konsultan manajemen ya, semua isinya mengenai dunia konsultan manajemen, mengenai performance management, mengenai dunia training, mengenai HR, dan seterusnya. Sehingga trafficnya naik pelan-pelan. Dan kemudian dari traffic yang naik itu banyak di antara mereka yang call ke saya.
meminta jasa bantuan konsultan marketing atau jasa training. Jadi di halaman 35 ini saya bilang ya, sharing tips dan artikel yang menarik tentang dunia di seputar keahlian yang Anda jual akan menciptakan reputasi keahlian Anda, terkenal menjadi mudah jualan jasa Anda. Ya. Jadi kalau Anda terkenal di Twitter, terkenal di Instagram, followernya sudah sampai 50.000, atau YouTube subscribernya, pelanggannya sudah sampai 100.000, ya Anda dikenal gitu ya. Kalau Anda dikenal itu mudah Mas, jualan apa saja jauh lebih mudah dibanding kalau nama Anda tidak dikenal. Nah banyak orang kesalahannya jualan jasa keahliannya tapi tidak punya sama sekali media promosi. Dikira dia pasang blog, langsung kemudian berdatangan pengunjungnya, itu omong kosong. Dia harus bikin traffic dong, dan trafficnya meningkat kalau kontennya menarik. Kalau perlu dengan bantuan jasa SEO gitu ya. Saya juga sering pakai jasa SEO, ya, sehingga traffic saya meningkat pelan-pelan. Ya, itu namanya kekuatan konten marketing teman-teman. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda betul-betul serius mau jualan jasa keahlian Anda harus segera bikin akun media yang bagus, yang cocok. Ya. Mungkin satu saja fokus ya, jangan sampai 5-5-nya Anda kelola ya. Punya YouTube, punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook, punya TikTok, itu kewalahan Anda. Saya aja kewalahan, saya aja hanya fokus di blog. Ya, Twitter atau YouTube atau Instagram saya itu hanya untuk selingan doang. Saya mati-matian meningkatkan penjualan saya melalui blog, digabung dengan email marketing. Karena pengalaman saya itu yang paling powerful bagi saya ya, bagi pengalaman subjektif saya. Sekali lagi itu bagi orang lain mungkin belum tentu ya, orang lain lebih nyaman dengan Instagram, fine. Orang lain lebih nyaman dengan Twitter, orang lain lebih nyaman dengan YouTube. YouTube sekarang lagi happening, fine. Tapi saya sudah membuktikan kekuatan blog digabung dengan email marketing itu sangat very powerful untuk jualan produk-produk digital saya atau juga jualan jasa training dan konsultan marketing saya, konsultan manajemen saya. Oke, di situ dulu ya. Kita nanti sambung lagi dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.